Selamat datang kembali di sesi diskusi kita. Kali ini kita bakal gali lebih dalam nih dari kutipan buku Evolutionary Ideas karya Sam Tatam yang udah Anda bagikan. Menarik banget kelihatannya. Iya, halo. Bukunya memang penuh ide menarik ya, tentang gimana kita bisa belajar dari proses evolusi. Betul. Intinya kan gimana kita bisa pakai kearifan yang udah teruji waktu ya. Entah itu dari alam, dari teknologi lama, atau bahkan dari cara kerja otak kita sendiri buat mecahin masalah zaman sekarang. Hmm, dan seringnya itu lebih efektif ya, daripada maksain bikin sesuatu yang benar-benar baru dari nol, yang kadang malah, ya gitu deh. Nah, iya. Kayaknya sih gitu. Jadi, di sumber ini ada banyak banget konsep. Kita bakal lihat soal bias, kayak survivorship bias. Terus ada alat-alat kayak biomimikri, TRIZ. Persis. Dan gimana pemahaman itu bisa jadi kunci buat solusi cerdas. Terutama soal, gimana kita ingat sebuah pengalaman. Itu katanya penting banget. Oh iya, pick and effect itu ya, Ini ya. itu menarik banget. Oke, jadi misi kita sekarang kita coba ekstrak ya wawasan-wawasan penting sama momen aha-nya buat Anda semua, biar idenya gampang dicerna dan relevan. Siap? Siap, mari kita mulai. Oke, di awal buku ada metafora soal naik gunung dari Rory Sutherland. Mungkin bisa dimulai dari situ. Gimana ceritanya? Ah iya, jadi bayangin ada 100 tim mau naik gunung, tapi nggak ada peta. Masing-masing coba jalur sendiri-sendiri. Mungkin cuma satu yang sampai puncak. Terus? Nah, Sutherland pakai ini buat jelasin survivorship bias. Kita itu cenderung fokus banget sama si pemenang ini. Kita anggap jalurnya pasti paling bagus, paling genius, kelihatan jelas banget gitu kalau udah di puncak. Padahal kita lupa sama 99 tim lain yang jagal. Yang mungkin udah coba jalur buntu. Atau yang mungkin si pemenang ini malah belajar dari kesalahannya. Atau ya, sekedar lebih beruntung aja. Kita lupa sama usaha orang lain yang gagal itu. Jadi kita sering salah kaprah ya, ngelihat kesuksesan evolusi itu kayak hasil desain yang lurus-lurus aja, padahal aslinya penuh trial and error yang nggak kelihatan. Tepat sekali. Baru kelihatan jelas kalau udah sukses. Sumbernya juga nyinggung ini di konteks sejarah, kayak Perang Kemerdekaan Amerika. Contoh aja ya, tanpa memihak. Gimana tuh contohnya? Ya, betapa susahnya nantang narasi yang udah kadung mapan. Misalnya narasi kepahlawanan lawan narasi soal motif ekonomi. Begitu satu cerita udah diterima luas, susah banget ngasih penjelasan alternatif. Kita kayak kejebak sama cerita si pemenang yang udah disederhanain. Masuk akal. Nah ini nyambung ke soal inovasi nih. Apa harus selalu revolusioner? Sumber ini kayaknya agak skeptis ya, sama obsesi kita ke ide radikal. Apalagi lihat angka kegagalannya tinggi banget. Iya, disebut 95% produk baru gagal, 3 dari 4 startup juga. Ada kecenderungan kita pengen solusi wah buat masalah wah. Namanya bias proporsionalitas. Contohnya kayak gimana tuh? Ya di buku ada contoh lucu. Kayak anak kecil yang mikir tanaman besar harus disiram air lebih banyak banget. Atau pengobatan kuno yang pakai bahan aneh cuma karena mirip bentuknya. Kita susah percaya kalau solusi kecil atau adaptasi sederhana bisa ngatasin masalah besar. Gitu kan? Bener juga. Nah, disinilah konsep ide evolusioner dari buku ini masuk ya. Jadi bukannya mulai dari nol, kita adaptasi aja apa yang udah jalan di tempat lain. Cuma 3 kata buat nge-pitch film Alien. Efektif. Iya, simple tapi kena. Oke, kita bedah alat pertama, biomimikri. Contoh terkenalnya kan kereta peluru Shinkansen seri 500 di Jepang. Katanya masalahnya bukan kecepatan, tapi malah suara. Betul banget, suaranya bising. Ada 2 sumber utama. Pertama, pantografnya, itu loh, lengan di atas kereta yang nyambung ke kabel listrik, gesekannya bikin bising di kecepatan tinggi. Terus yang kedua? Yang kedua, pas masuk terowongan. Kecepatannya kan tinggi banget, di atas 300 km per jam. Nah, udara di depan kereta itu ketekan, bikin tunnel boom, kayak ledakan sonik itu. Ganggu banget buat lingkungan sekitar. Insinyurnya pusing tuh. Wah, kebayang sih. Lalu gimana alam bantu mereka? Nah, ini serunya. Tim insinyurnya dipimpin Eiji Nakatsu, dia ini pengamat burung. Jadi dia nggak ngedesain bentuk baru gitu aja. Dia malah lihat ke alam. Buat tunnel boom, dia niru paruh burung raja udang atau kingfisher. Kingfisher. Kenapa burung itu? Kan kingfisher bisa nyelam dari udara ke air, densitasnya beda jauh kan, tapi nyaris tanpa cipratan. Paruhnya itu didesain alam buat mecah hambatan. Nah, bentuk hidung keretanya dibikin mirip paruh itu. Hasilnya,
tekanan udara berkurang drastis, boomnya jadi lebih kalem. Luar biasa. Terus suara pantografnya gimana? Buat yang itu mereka lihatnya ke burung hantu. Burung hantu kan terbangnya senyap banget tuh buat nyergap mangsa. Rahasianya ada di gerigi kecil di pinggir sayapnya. Itu mecah aliran udara, jadi suaranya halus. Terus diterapkan di kereta? Iya, prinsipnya dipakai di desain pantograf. Kebisingan aerodinamisnya turun jauh. Malah bentuk penyangga pantografnya juga terinspirasi dari pinguin Adelie. Badannya kan ramping banget buat di air. Jadi, biomimikri itu kayak minjem R&D jutaan tahun dari alam. Canggih kan? Canggih banget. Oke, alat kedua. TRIS, Teori Penyelesaian Masalah Inventif. Cerita penemunya, Altshuler, di penjara Soviet itu lumayan dramatis ya. Iya, cerita itu nunjukin inti TRIS banget. Jadi, Altshuler ini butuh tidur, tapi harus kelihatan melek pas diinterogasi. Kontradiksi kan? Mata harus kebuka, tapi dia perlu merem buat tidur. Terus solusinya? Dia nempelin kertas yang digambari pupil mata di kelopak matanya. Jadi kelihatan melek padahal merem. Nah, ini nunjukin prinsip dasar TRIS. Inovasi itu sering datang dari menyelesaikan kontradiksi yang mendasar. Jadi bukan sekedar brainstorming asal ya, tapi ada sistemnya. Tepat, Altshuler itu neliti ribuan paten. Dia nemuin kalau masalah inventif yang sama itu muncul lagi dan lagi di bidang beda-beda. Dan solusinya sering pakai pola yang bisa ditebak. Dia saring jadi 40 prinsip inventif. Intinya ada 2. Pertama, masalah Anda itu kemungkinan udah ada yang mecahin di tempat lain. Oke. Kedua, ada pola solusi yang konsisten buat ngatasin kontradiksi teknis. Misalnya, prinsip nomor 7, nested doll, kayak boneka Matryoshka Rusia itu. Contohnya, gelas ukur, tumpuk, lensa teleskop, meteran. Satu objek muat di dalam objek lain. TRIS bantu kita mikir out of the box dengan nanya, kontradiksi apa sih yang perlu dipecahin? Terus, gimana prinsip serupa udah dipakai di tempat lain? Menarik. Dari alam dan teknologi, kita ke alat ketiga, psikologi evolusioner. Dimulai dari ilusi papan catur Adelson, kok bisa relevan? Ilusi itu nunjukin betapa kuatnya alam bawah sadar kita. 2 kotak di papan itu kan sebenarnya warnanya sama persis, abu-abu. Tapi otak kita, karena lihat konteks bayangan sama pola catur, maksa ngelihatnya beda warna. Oh ya, pernah lihat itu. Nah, ini contoh kerja sistem 1, kata Daniel Kahneman. Cepat, intuitif, otomatis. Lawannya sistem 2, yang lambat, analitis, butuh mikir. Jonathan Haidt pakai metafora gajah sistem 1 sama penunggang sistem 2. Penunggang mikir dia yang kontrol, padahal gajahnya yang gede itu yang nentuin arah. Otak sadar kita cuma ngolah seuprit informasi loh, sekitar 40 dari 11 juta bit per detik katanya. Jadi, banyak perilaku kita yang kayaknya nggak masuk akal, itu sebenarnya kerjaan sistem 1 yang udah evolusi buat tujuan tertentu, tapi mungkin jadi nggak pas di zaman modern. Persis. Sumbernya nyebut itu kesenjangan psikologis. Contohnya temporal discounting. Kita cenderung milih hadiah kecil sekarang daripada hadiah besar nanti. Mungkin dulu masuk akal, masa depan nggak pasti. Tapi sekarang bisa rugi kalau buat nabung misalnya. Nah, ilmu perilaku mengklasifikasikan ini jadi heuristik atau bias kognitif. Uniknya, banyak bias ini nyerminin kearifan lama. Oke, terus buku ini ngasih banyak contoh penerapan prinsip psikologi ini. Mungkin kita bisa fokus ke beberapa yang paling menonjol. Misalnya signaling. Boleh. Signaling itu intinya gimana kita ngasih tahu kualitas atau niat yang nggak kelihatan langsung. Sinyal yang bagus itu seringnya harus mahal atau susah dipalsuin. Biar jujur gitu. Contohnya di alam. Ekor merak. Gede, indah, tapi berat bawanya dan boros energi. Justru karena mahal itulah, si ekor jadi sinyal jujur soal kebugaran si jantan ke betina. Nggak bisa bohong. Kalau di dunia manusia gimana? Contohnya ada yang dari game, ada yang dari band rock. Iya, macem-macem. Detail kecil tapi mahal di game Red Dead Redemption 2, kayak testis kuda yang realistis bisa ngecil pas dingin, itu sinyal kualitas dari developernya. Terus klausul aneh Van Halen soal M&M tanpa warna coklat di backstage. Itu bukan soal M&M-nya. Terus soal apa? Itu tes. Kalau permintaan sepele gitu aja diabaikan, gimana sama detail teknis panggung yang lebih penting? Itu kayak Canary in the Coal Mine, arsitektur bank yang
megah, hadiah mahal, iklan gede-gedean, semua itu sinyal komitmen atau kualitas, karena ada biaya nyata yang keluar. Oke, selain sinyal, ada juga social proof. Gimana kita ngikutin orang lain? Wah, ini kuat banget. Kalau kita bingung mau ngapain, kita lihat orang lain. Kayak ikan teri gerombolan itu, tangga batu yang aus di candi, atau patung yang sering disentuh peziarah sampai kikis. Itu semua ngasih sinyal aman atau bener. Orang lain udah lakuin, berarti oke lah. Contoh lain. Kotak donasi yang udah ada isinya, apalagi uang kertas, bikin orang lain lebih mau nyumbang. Itu jalan pintas mental kita. Ikutin aja keramaian, simple tapi efektif. Jalan pintas lain yang kuat banget itu defaults, pilihan bawaan. Kenapa sih ini ngefek banget? Balik lagi ke gajah dan penunggang tadi. Sistem 2 kita, si penunggang, itu agak males, nggak mau repot mikir kalau nggak perlu. Jadi kalau udah ada pilihan default, kita cenderung terima aja daripada aktif milih yang lain. Makanya tingkat donasi organ beda jauh antar negara ya. Tergantung sistemnya opt-in atau opt-out. Betul. Opt-out, yang defaultnya donasi, tingkatnya jauh lebih tinggi. Kekuatan default ini juga dipakai di tabungan pensiun otomatis, atau pilihan menu sehat buat anak-anak. Jadi kuncinya bikin perilaku yang kita mau itu jadi pilihan paling gampang ya, paling otomatis. Tepat. Integrasikan kebiasaan baru ke rutinitas yang udah ada. Contohnya gagang pintu pool clean yang ada hand sanitizer-nya. Atau kapur tulis Savlon di India yang ada sabunnya. Anak-anak jadi otomatis cuci tangan habis nulis. Bikin gampang itu kuncinya. Nah, sekarang kita sampai ke bagian yang menurut saya pribadi paling menarik nih. Terutama dari bab terakhir, bab 25, soal gimana kita ingat sebuah pengalaman. Yang seringkali beda sama pengalaman aktualnya. Ada peak and effect. Bisa dijelasin lagi eksperimen air es Kahneman itu? Oh iya, ini penting banget buat ngerti psikologi pengalaman. Jadi, di eksperimen Kahneman, orang diminta masukin tangan ke air es, dingin banget, katakanlah 14 derajat Celcius, selama 60 detik. Nggak enak kan pastinya? Iya, jelas nggak enak. Terus pakai tangan satunya, mereka coba lagi. 60 detik di air 14 derajat Celcius yang sama, tapi ditambah 30 detik lagi di mana suhunya dinaikin dikit jadi 15 derajat Celcius. Masih dingin sih, tapi sedikit mendingan lah. Secara objektif, percobaan kedua kan lebih lama sengsaranya. Tapi anehnya, pas ditanya mau ngulang yang mana, kebanyakan milih yang kedua, yang lebih lama itu. Persis, ini aneh kalau kita mikir logis soal total durasi rasa sakit. Nah, penjelasannya itu pick and rule. Ingatan kita atau remembering self kita itu nggak ngerekam tiap detik terus di rata-rata, nggak gitu. Terus gimana? Ingatan kita itu sangat dipengaruhi sama 2 momen penting. Pertama, momen paling intens, puncaknya, peaknya, entah itu enak atau nggak enak. Dan kedua, gimana pengalaman itu berakhir, N-nya. Durasi totalnya malah cenderung diabaikan, namanya duration neglect. Karena percobaan kedua berakhir dengan rasa sakit yang sedikit berkurang dibanding puncaknya, ingatan soal pengalaman itu jadi terasa lebih baik, meskipun lebih lama. Wah, ini implikasinya gede banget. Artinya ingatan kita soal suatu acara yang nentuin kita mau ngulang atau enggak, atau mau rekomendasiin atau enggak, itu tergantung banget sama puncak emosi, sama momen terakhirnya aja. Betul sekali. Kan ingatan itu yang kita simpen, kita ceritain lagi, kita pakai buat ambil keputusan nanti. Mungkin ini juga kearifan evolusi ya. Lebih efisien buat otak ngode momen paling penting aja daripada seluruh durasi. Nah, buku ini ngasih contoh gimana prinsip ini dipakai buat ningkatin pengalaman pelanggan. Kayak contoh Hotel Magic Castle di LA yang ada popsicle hotline itu. Nah, iya itu. Hotelnya sebenarnya biasa aja, tapi reviewnya bagus banget. Salah satunya karena fitur unik ini. Tamu bisa nelpon dari pinggir kolam, terus staf datang bawa es loli gratis, pakai nampan perak, sarung tangan putih pula. Keren. Itu kan bikin momen puncak positif yang gampang diingat dan diceritain. Biaya es lolinya nggak seberapa dibanding dampaknya. Contoh lain ya kayak kue selamat datang double tree, atau permen pas bayar dikasih restoran. Fokus di akhir yang manis. Terus ada juga soal memperbaiki titik rendah jadi puncak. Gimana tuh? Betul, kan nggak semua pengalaman bisa mulus terus, pasti ada aja momen nggak enaknya. Tapi pakai prinsip pick and, kita bisa coba ubah momen negatif itu jadi sesuatu yang ya minimal nggak terlalu jelek lah diingatan, atau malah jadi berkesan positif. Contohnya halaman error 404 di website ya. Iya bener, daripada cuma tulisan error teknis yang bikin sebel, banyak yang sekarang pakai humor atau gambar lucu. Kayak karakter sedih dari Pixar atau animasi Airbnb.
Waktu Amazon Prime Day crash, mereka malah nampilin foto anjing-anjing lucu punya karyawan. Itu nggak nyelesain masalahnya sih, tapi respon emosinya jadi beda. Dari kesel jadi, ya lumayan terhibur dikit. Ingatannya jadi beda. Intinya, all's well that ends well. Akhir yang baik bisa nebus banyak. Nah, ngomongin ngelola pengalaman, terutama pas nunggu ada juga konsep occupy time. Nyambungnya gimana? Ini ngelengkapin peak end. Waktu nunggu yang kerasa kosong, itu sering jadi titik rendah pengalaman. Rasanya lama banget. Jauh lebih lama daripada kalau kita nunggu sambil ada kegiatan. Contohnya yang Bandara Houston itu ya, mindahin tempat ambil bagasi jadi lebih jauh. Iya, itu contoh klasik. Keluhan soal nunggu bagasi jadi hilang, bukan karena nunggunya jadi lebih cepat, tapi karena orang sibuk jalan kaki, waktunya jadi terisi. Cermin di dekat lift, layar info penerbangan, atau bahkan stiker jaga jarak yang lucu di toko. Itu semua bikin waktu nunggu kerasa lebih cepat dan nggak terlalu nyebelin. Jadi akhir dari fase nunggu itu lebih baik. Oke, jadi setelah kita lihat semua ini ya, dari bias, niru alam, pola teknologi, sampai cara kerja psikologi dan memori kita, kesimpulan utamanya apa nih yang bisa kita ambil buat Anda semua dari sumber ini? Pesan utamanya sih, ayo perluas cara kita cari solusi. Jangan cuma mikirin ide baru yang revolusioner melulu. Coba dilihat database solusi yang udah ada, yang udah diuji evolusi, entah di alam, di teknologi lama, atau di pola perilaku kita sendiri. Jadi prinsip-prinsip tadi itu kayak alat bantu gitu ya? Iya, anggap aja kayak kacamata baru buat lihat masalah. Biomimikri, trees, signaling, social proof, defaults, dan terutama peak end effect tadi. Bukan formula ajaib sih, tapi bisa bantu fokus ke solusi yang emang cenderung berhasil secara alami atau psikologis. Khususnya soal peak end itu kuat banget dampaknya. Mikirin gimana caranya bikin puncak sama akhir pengalaman jadi lebih baik, itu bisa ngubah banyak hal. Nah, ini pemikiran penutup yang menarik nih buat Anda renungkan. Gimana kalau pas ketemu tantangan berikutnya, coba tahan diri dulu buat langsung nanya gimana bikin solusi baru? Coba mulai dengan pertanyaan, masalah ini atau yang mirip ini, dulu dipecahinnya gimana ya? Sama alam? Sama teknologi lain? Atau lewat adaptasi perilaku manusia? Dan secara khusus, gimana Anda bisa ngebentuk ingatan soal solusi atau pengalaman itu dengan merhatiin puncak sama akhirnya. Coba deh mulai perhatiin pola-pola ini di sekitar Anda sehari-hari. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak diskusi kita kali ini yang digali dari sumber yang sudah Anda bagikan. Semoga ada manfaatnya ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa!